Halo teman-teman semua. Kenalin, nama gue Devi Aviani dan di sebelah gue ada temen gue yang namanya. Kenalin, nama gue Rifki Wahyudi. Nah, kali ini tuh kita bakal ngapain sih di sini? Nah, di sini di video yang bakal kita buat ini kita bakal membahas yang namanya teori-teori komunikasi. Tapi karena teori-teori komunikasi itu banyak dan mencakup luas, kita bakal ngebahas salah satu teori komunikasi aja. Apa sih satunya itu? Nah, yang bakal kita bahas kali ini adalah teori pelanggaran harapan. Nah, apa sih teori pelanggaran harapan itu? Nah, yang kita bakal bahas ini kan teori pelanggaran harapan. Dari namanya aja kan pelanggaran harapan. Pasti teman-teman semuanya udah tahu lah ya gambaran pelanggaran harapan itu kayak gimana. Nah, teori pelanggaran harapan ini dia itu salah satu teori yang khususnya ada di teori komunikasi interpersonal atau yang biasa kita sebut itu teori komunikasi antar pribadi. Nah, teori pelanggaran harapan ini dikembangkan sama yang namanya Judith Kalm-Burgon dan kawan-kawannya. Ya, teman-teman atau kawan-kawannya lah. Di tahun 1980-an dan 1990-an, teori yang kita sebut pelanggaran harapan ini berkembang menjadi yang namanya teori pelanggaran harapan nonverbal, sama yang diciptakan oleh si Judith Kalm-Burgon dan kawan-kawannya. Apa sih teori pelanggaran harapan nonverbal itu? Nah, sedangkan kalau teori pelanggaran harapan nonverbal ini dia itu menjelaskan tentang pelanggaran ruang pribadi yang diciptakan si manusia itu sendiri bagi diri mereka sendiri. Ngomongin soal pelanggaran harapan, pasti dari kalian semua, di kehidupan kalian semua pasti yang ada yang namanya ada namanya yang ngalamin teori ini. Gue rasa sih sering ya, bahkan gue sendiri juga sering. Teori ini tuh kayak bener-bener udah melekat banget di diri kita. Kenapa? Karena kan kita tuh mikir terlalu punya ekspektasi tinggi sama orang-orang tertentu gitu, kayak misalkan sama kerabat bisa, sama pasangan bisa, atau sama teman juga bisa gitu. Kita terlalu berekspektasi sama dia nih. Nah, tapi realitanya nggak sesuai sama ekspektasi kita. Nah, itu bisa disebut dengan si teori pelanggaran harapan ini. Contohnya kalau dari lu pribadi, apa sih gitu yang ada di kehidupan lu? Nah, contohnya tuh kalau misalnya gue alamin ya, kayak gue tuh pernah waktu di publik gitu ya, waktu gue tuh lebaran. Nah, pas gitu gue mau salaman tuh sama orang, nah gue tuh udah nyodorin tangan gue ke dia, tapi dia tuh kayak nggak mau nanggepin gue, dia malah nanggepin yang di sebelah gue. Kayak, aduh, gue tuh malu banget. Kayak gue berharap kayaknya kalau ngomongin itu semua orang kayaknya ngerasain deh, apalagi pada saat Idul Fitri gitu. Bener banget sih itu, aduh. Idul Fitri itu kan khas banget sama yang salam-salaman gitu ya, kita maaf-maafan. Bahkan kayak sering banget, gue juga sih sering ngalamin kayak gitu. Nah, kadang kalau udah lu gimana nih? gitu mau saling dia nggak nanggepin gitu, kayak sakit gitu loh. Kalau dari dia mungkin kayak gitu. Ada lagi nggak yang lain gitu, misalkan sama pasangan lu atau enggak sama teman-teman lu nih, kayak lu mau curhat terus ekspektasi lu tuh biar dia ngedengerin kasih saran, tapi ternyata dia tuh malah syukurin lu, kayak syukurin lu, haha itu gitu. Itu bener banget sih. Kayaknya gue gak perlu jelasin lagi, karena ini yang diomongin sama Devi tuh kayak bener banget. Kayak misalkan gue mau curhat, tapi tuh dia kayak malah kayak, haha, emang enak lo kayak gitu, malah kayak gitu. Jadi kayak gak sesuai harapan gue, kayak gue tuh curhat biar dapet solusi atau enggak didengerin aja gitu, gak usah pakai gitu kayak sarkas gitu. Ini tuh bahkan sering banget terjadi. Kita misalkan curhat sama teman kita berekspektasi kalau teman kita itu bakal jadi pendengar yang baik, bakal ngasih kita saran-saran yang bagus, tapi ternyata pada realitanya dia malah beradu nasib sama kita. Bener banget. Yang kita curhat ya ujungnya gue butuh saran gitu, tapi malah kayak adu nasib, lu kayak gini masih mending coba gue kayak gitu. Itu sering banget. Itu juga termasuk sih yang namanya pelanggaran harapan, ketika lu mau curhat lu udah berekspektasi ditanggepin tapi ternyata malah jadi adu nasib gitu sih. Kalau kayak gitu gue juga pernah punya cerita yang namanya di situ. Gue pernah ngalamin yang namanya kehidupan kan gak selalu namanya berjalan mulus gitu
situ kayak gue tuh bener-bener nggak tahu mau cerita sama siapa, dan teman-teman gue tuh apa rame gitu di grup. Terus luas lah ya circle-nya. Iya, enggak sih, nggak luas banget, cuma kan kalau misalkan untuk kayak gitu kan pasti didengerin gitu ya, ekspektasi gue didengerin tuh. Tapi ternyata pas baru gue bilang gue mau cerita gitu, yang tadinya grup rame itu tiba-tiba nggak ada yang jawab. Parah banget gue teman kayak gitu kan. Gue kan jadinya kayak ini gue kayak ngerasa gue gak punya temen, gue mau cerita sama siapa lagi gitu. Nah ini tuh sering banget nih kalau untuk pelanggaran harapan sih, semua orang kayaknya ngalamin. Pasti sih ngalamin, mau dari temen, mau dari pekerjaan, pasangan juga bisa. Iya. Nah, gue bakal bahas nih, menurut ahli Edward T. Hall, terdapat beberapa zona komunikasi, yaitu yang disebutnya itu sama beliau itu zona proksemik. Apa aja sih zona proksemik itu? Nih ada 4. Yang pertama ada zona intim, zona pribadi, zona sosial, dan juga zona publik. Apa aja sih keempat zona itu? Ada zona intim. Nah, zona intim ini berada di antara 0 sampai 18 inci. Biasanya berarti jaraknya dari jarak deket. Biasanya itu makanya kan biasanya tuh ini tuh jaraknya tuh diunjukin kayak sama deket, sahabat, pacar, pasangan lah. Keluarga juga bisa ya. Keluarga juga bisa gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya zona pribadi. Zona pribadi itu adanya di antara 18 inci sampai 4 kaki. Nah, kalau zona pribadi ini buat siapa sih diperuntukkan? Kalau di zona intim tuh kayak buat pasangan, keluarga, bestie lah gitu. Terus kalau di zona pribadi ini itu buat siapa? Biasanya ini itu buat teman. Kalau yang tadi sebelumnya intim itu kan buat teman dekat kayak sahabat. Tapi kalau berarti di zona pribadi itu teman yang udah terlalu dekat banget lah ya. Kayak teman yang cuma sekedar teman gitu. Bisa juga jadi rekan kerja atau juga teman sama lainnya. Terus ada yang ketiga namanya zona sosial. Dia ini adanya di antara 4 kaki sampai 10 kaki. Biasanya itu diuntukin bagi kelompok baru. Jadi kayak contohnya tuh gimana? Kelompok baru? Iya, kayak kelompok baru, kayak itu baru bentuk sama anggota baru yang belum kenal banget gitu. Nah itu tuh masuk ke dalam, pasti kan kalau nggak kenal masih berarti jaga sama aja jarak kalau ya. misalkan kita ketemu orang di tempat baru gitu di luar, masuknya ke situ ya. Nah kalau itu juga bisa jadi zona publik. Dia adanya di antara 10 kaki bahkan lebih. Kenapa? Karena itu kan luas, orang-orang asing dan juga masih banyak lainnya. Itu luas, itu juga bisa. Namanya zona publik. Terkait sama si zona proksemik ini, Judel Kaburgon juga nyarain kalau misalkan manusia itu punya kebutuhan akan afiliasinya sama ruang pribadinya. Kenapa? Karena kita kan juga sekaligus kan pengen deket, tapi ya dengan jarak-jarak yang tertentu. Nah, perlu kalian ketahuin juga nih ya, di teori pelanggaran harapan ini tuh gak semuanya bersifat negatif. Benar banget. Jadi itu tergantung si nerimanya, si orang itu nerimanya entah positif atau negatif. Tapi itu ini semua tuh nggak selamanya bersifat negatif gitu intinya. Berarti ada dua sisi, ada positifnya, ada negatifnya. Iya, tergantung si orang itu nerima. Iya. Nah, selain ada zona komunikasi dalam teori pelanggaran harapan ini, ada juga yang namanya asumsi di dalam teori komunikasi pelanggaran harapan. Nah, benar. Yang gue tahu nih asumsi ini tuh ada 3 ya. Iya, betul. Nah, yang pertama apa sih? Yang pertama ada harapan mendorong interaksi manusia. Di dalam asumsi ini biasanya tuh orang cenderung membawa harapan mereka ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya dari gue tuh ada 3 faktor. Nah, yang pertama itu ada dari faktor komunikatornya. Yang kedua itu ada faktor relasional dan juga ada bahkan konteks ya. Nah, iya benar. Terus yang kedua ada yang namanya harapan perilaku manusia yang dapat dipelajari. Nah, ini tuh maksudnya apa sih di asumsi ini? Gue juga masih kurang paham gitu. Jadi ini tuh kayak dari asumsi ini tuh bahwa orang yang ingin mempelajari harapan mereka secara luas tuh bisa dari
budaya dan individu di dalam budaya tersebut. Jadi kalau misalkan gue mau pelajarin budaya sama individu orang lain gitu dari si budaya itu. Iya, dari budaya tersebut. Terus yang terakhir nih, asumsinya apa sih? Yang terakhir ada membuat prediksi tentang komunikasi nonverbal. Lo tau gak sih apa nih asumsi ketiga? Kalau ini kayaknya gue tahu nih. Coba dong Kalau dijelasin. buat ini tuh asumsi ini tuh pastikan dari kalian nih, kalau misalkan lagi berinteraksi melakukan komunikasi sama orang lain kan bisa ngeprediksi gitu ya, apalagi soal komunikasi nonverbalnya. Nah ini asumsi ini tuh ngejelasin itu di sini tuh manusia itu bisa ngeprediksi tentang komunikasi nonverbalnya Biasanya lewat apa tuh? saat berinteraksi, kayak contohnya sentuhan atau bisa jadi kontak mata gitu, bahkan juga bahasa tubuhnya nih. Jadi pada intinya ini kalian udah pada tahu lah ya teori pelanggaran harapan ini ngejelasin tentang apa, dan juga dari mulai definisi, mulai terus definisi, zonanya, zona asumsi bahkan kan asumsinya udah kita jelasin udah kita semua. jelasin semuanya di sini, bahkan sampai contoh-contohnya gitu. Mungkin dari kalian udah pada tahu lah ya Sekilas tentang teori pelanggaran harapan. walaupun gak semua, tapi pada intinya kalian tahu lah ya apa itu teori pelanggaran harapan ini gitu. Teori pelanggaran harapan ini tuh sebenarnya tuh melekat sama kita, karena kita itu setiap manusia itu punya ekspektasi gitu, dan harapan pada individu-individu yang lain atau enggak pada hal yang lain pasti. Cuma tergantung dari mana kitanya juga. Kalau misalkan kita terlalu benar-benar ekspektasi banget, terlalu benar-benar ini dan kenyataannya nggak sesuai, Sakit itu hati nggak sih bakal- takutnya? iya, menurut gue sih jangan terlalu ini ya. Kalau misalkan pun punya harapan, coba disimpan baik-baik di Berharap secukupnya, Iya, jangan berharap- berlebihan. Karena iya, sesuatu apalagi- yang berlebihan tuh nggak baik guys. yang nggak baik. Ya, jadi berharap sewajarnya aja. Jadi Iya. biar kalau nggak sesuai harapan kita tuh jadi nggak sakit-sakit banget lah. Jadi mungkin dari gue sama Rifki segitu aja kali ya bahasan kita hari Udah ini. cukup apa yang kita bahas kali ini. Pada intinya seperti itu. Semoga kalian semua paham dan mengerti apa yang kita bahas Di video di ini. video ini. Jangan lupa komen juga nih, kayak misalkan contoh kalian dari Yang pernah kalian yang alami pernah kalian alami dari gitu. teori pelanggaran harapan. Boleh nih di share di kolom komentar. Kayak, oh kak, gue juga pernah ngalamin kayak gini, berarti ini gue Pasti pernah termasuk sih. pelanggaran harapan ya pak. Oke boleh, silakan, gue siap ngebacain semuanya, karena gue juga senang banget kalau misalkan dengerin cerita dari teman-teman gue yang menyangkut tentang teori ini. Mungkin segitu aja kali Oke, yang guys. bakal kita bahas. Gua Rifki Wahyudi. Dan gue Devi Afiani. Kita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Bye guys.